Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau salah satu sahabat yang beriman ketika Nabi hijrah ke Yastrib. Sebelum beriman, ada perjalanan panjang dalam pencarian ketuhanan yang ia lakukan, mulai dari penjaga api Majusi sampai taat dengan aturan gereja hingga dirinya pun ditipu, dijual dan dijadikan budak. Perjalanan pahit itu pun tak sia-sia, sampai pada akhirnya setitik harapan itu datang, ia mendengar dan mencari tahu. Siapakah beliau? Mari kita simak kisahnya dalam video ini. Saksi Imaji. Salman berasal dari daerah Isfahan, tepatnya dari desa Ji. Meski ayahnya adalah kepala daerah, Salman lebih suka membaktikan dirinya pada agama Majusi yang dianut oleh masyarakat Persia saat itu. Sebuah kepercayaan dengan menyembah api. Salman bertugas menjaga api pemujaan agar tidak padam. Suatu hari saat menjalankan perintah ayahnya, Salman melewati sebuah gereja. Hati Salman seperti ditarik untuk mendekati, bahkan memasuki gereja tersebut. Melihat cara ibadah orang-orang dalam gereja, Salman tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Apakah nama agama kalian? Agama Kristen, jawab orang di gereja. Dari manakah agama Kristen itu? Bertanya Salman. Dari Syam, jawab orang gereja tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa dulu Palestina disebut dengan nama Syam. Setelah kembali, Salman pun menceritakan pengalamannya bersama orang-orang dari Syam pada sang ayah. Ayah, menurutku agama orang-orang Syam itu lebih baik daripada menyembah api. Kita harus mengikuti agama mereka, ayah. Mendengar ucapan Salman, sang ayah pun menjadi marah. Maklum, bagi ayahnya, Salman adalah anak yang dibanggakan karena ketaatannya dalam beribadah. Jika ternyata sekarang Salman ingin pindah keyakinan, pasti banyak pertanyaan dan tuduhan yang terarah padanya. Maka dia memutuskan untuk merantai dan mengurung Salman. Dia berharap Salman akan berubah pikiran dan mengurungkan niatnya mengikuti ajaran agama Kristen. Tekad Salman sudah kuat. Dia pun mengirim pesan pada orang-orang di gereja. Salman juga mengatakan bahwa dirinya sudah menganut ajaran Kristen dan berharap bisa ikut ke negeri Syam. Harapan itu ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Salman pun mendapat kabar bahwa keinginannya bisa terpenuhi, dan berita itu membuat Salman bersemangat dan memutuskan untuk pergi dari keluarga dan ayahnya. Sesampainya di Syam, Salman mengabdikan hidupnya di sebuah gereja. Dia belajar tentang ajaran agama barunya pada uskup pemilik gereja. Sayang, uskup ini terkenal sebagai orang yang kurang baik. Beberapa sedekah yang didapat dari jamaah tidak dibagikan, tapi disimpan untuk keuntungan pribadinya. Setelah uskup itu meninggal, datanglah uskup baru yang lebih baik dan sangat taat beragama. Hidupnya sederhana dan sangat taat beribadah. Salman pun makin rajin mempelajari agamanya. Sayang, Salman tidak bisa berlama-lama belajar pada uskup ini. Menjelang kematian sang uskup, Salman pun meminta nasihat. Pada siapa aku harus berguru? Hanya ada satu orang yang sepertiku. Dia tinggal di Mosul. Pergilah engkau ke sana, anakku. Salman pun mengikuti pesan gurunya. Dia menemukan pendeta yang dimaksud. Lalu dia hidup beberapa waktu hingga pendeta di Mosul itu pun menutup mata. Sama seperti pada guru sebelumnya, Salman pun mendapat guru pengganti atas wasiat gurunya, seorang ahli ibadah di daerah Nasibin. Kejadian terus berulang hingga Salman berguru pada seorang laki-laki di daerah Amuria Romawi. Sungguh gambaran manusia yang sangat gigih. Dan tahukah kalian bahwa selama berguru, Salman tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dia tidak mengandalkan pemberian dan belas kasihan orang lain. Salman lebih memilih berternak sapi dan domba agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, Salman dipanggil oleh sang guru. "Anakku, aku tidak menyuruhmu untuk datang pada siapapun. Saat ini sudahlah diutus seorang nabi yang membawa risalah Nabi Ibrahim. Dia akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bebatuan hitam. Jika kamu bisa pergi ke sana, maka pergilah dan temuilah laki-laki dengan tanda-tanda tidak menerima sedekah, tapi ia menerima hadiah. Di pundaknya ada tanda-tanda kenabian. Jika kamu melihatnya, kamu pasti akan mudah mengenalinya." Ternyata itu adalah kalimat perpisahan dari sang guru. Karena tak lama setelah memberikan wejangan itu, sang guru pun meninggal dunia. Berhari-hari Salman memikirkan cara untuk pergi ke tanah yang dimaksud oleh gurunya. Hingga pada suatu hari dia bertemu dengan kafilah yang bisa mengantar dengan imbalan hewan ternaknya. Betapa gembiranya Salman saat memikirkan akan bertemu dengan nabi baru seperti yang disebut mendiang gurunya. Sayang sekali ketika rombongan yang diikutinya sampai di daerah Wadil Qura, terjadi peristiwa yang membuat hidup Salman berubah. Mereka menjual Salman sebagai budak pada seorang Yahudi. Salman pun menjalani hari-harinya sebagai budak, tapi semangatnya untuk mencari nabi yang membawa risalah Nabi Ibrahim tak juga padam. Suatu hari Salman dibeli oleh Yahudi dari Bani Quraidah dan dibawa ke Madinah. Sejak pertama melihat Madinah, Salman sudah merasa bahwa inilah negeri yang dimaksud gurunya, negeri di mana dia bisa bertemu nabi yang membawa kebenaran. Berita akan hijrahnya Rasulullah ke Madinah sudah mulai menjadi perbincangan masyarakat. Dan saat itu, saat sedang di atas pohon kurma, Salman mendengar bahwa Rasulullah sudah memasuki kota Kuba. Betapa gembiranya Salman mendengar kabar itu. Akhirnya setelah hari gelap, Salman memutuskan untuk pergi ke Kuba. Kini Salman sudah berada di hadapan Rasulullah. Salman mengeluarkan bungkusan makanan. "Tuan-tuan, adalah musyafir yang membutuhkan bantuan. Saya punya sedikit makanan yang diniatkan untuk sedekah. Saya pikir tuan-tuan lebih membutuhkannya," ujar Salman sambil meletakkan makanan di dekat Rasulullah. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," Rasulullah berkata pada sahabat-sahabatnya, sedang beliau tidak ikut makan. Hal itu membuat Salman senang. Satu tanda sudah didapat. Beliau tidak memakan sedekah. Batin Salman pun bergembira. Esok harinya Salman datang lagi dan memberikan makanan. "Saya lihat tuan tidak makan sedekah, maka aku berikan makanan ini sebagai hadiah untuk tuan. Makanlah dengan menyebut nama Allah," Rasulullah berkata pada para sahabatnya, dan kali ini beliau ikut makan bersama. Salman kembali merasakan hatinya berdebar kencang. Dua bukti sudah terkumpul. Tinggal satu lagi tanda yang harus ia dapatkan. Tanda kenabian di pundak Rasulullah. Dan seperti mengetahui maksud Salman, keesokan harinya Rasulullah menyingkapkan kain burdah yang menutupi pundaknya. Saat itulah Salman bertemu Rasulullah di komplek pemakaman Baqi. Salman pun tak kuasa menahan luapan kegembiraan di hadapan daripada Rasulullah. Dia merangkul Rasulullah dan menangis haru. Saat itu Salman juga menyatakan keimanannya. Akhirnya perjalanan panjang mencari kebenaran itu mencapai garis finish juga. Salman menyadari kondisinya sebagai budak membuatnya terikat. Beberapa peristiwa penting seperti perang Badar tidak bisa dia ikuti karena keadaannya.
Akhirnya Rasulullah mengusulkan kepada Salman untuk meminta kebebasan dari tuannya. Dengan bantuan dana dari para sahabat, Salman menebus dirinya hingga kembali merdeka. Pada tahun ke-5 Hijrah terjadilah perang Khandaq. Perang ini dimulai dari husatun kaum Yahudi Madinah yang merasa tidak suka dengan kondisi Rasulullah dan pengikutnya. Mereka pergi ke Mekah untuk menghasut kaum musyrikin dan bersekutu dalam memerangi Rasulullah dan risalahnya. Siasat pun sudah dipersiapkan. Pasukan Quraisy dan Ghafatan, kaum pinggiran Madinah, akan menyerang dari luar Madinah. Mereka berhasil mengumpulkan 24.000 pasukan yang akan dipimpin oleh Abu Sufyan dan Uyainah binti Hisn. Sementara Bani Quraisyah Yahudi akan menyerang Islam dari dalam kota. Bisa dibayangkan kondisi kaum Rasulullah dan para sahabat terjepit dari luar dan dalam kota Madinah. Rasulullah menyadari kondisi berbahaya ini. Beliau mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah mengenai kondisi gawat yang sedang mereka hadapi. Para sahabat menyatakan kesiapannya berperang melawan pasukan besar yang mulai bergerak ke Madinah. Tapi untuk menghadapi pasukan gabungan dari Mekah dan kaum pinggiran Madinah perlu strategi yang khusus. Bagaimana jika kita membuat parit? Usul Salman Al-Farisi. Dulu di Persia dia pernah mempelajari berbagai strategi perang. Memang Madinah dikelilingi gunung-gunung, tapi ada beberapa yang kosong yang memudahkan musuh masuk. Disitulah kita buat parit sebagai penghalang. Subhanallah, rupanya tak ada strategi sebaik yang diusulkan Salman. Maka Rasulullah dan para sahabat pun bergerak membuat parit tersebut. Salman pun tidak hanya pandai memberi usul, dia juga ikut turun tangan menggali, hingga Salman menemukan batu besar yang amat sangat sulit untuk dipecahkan. Tunjukkan padaku di mana batu itu, ujar Rasulullah sambil meminta sebuah kampak pemecah batu. Rasulullah juga meminta para sahabat mundur agar tidak terkena pecahan batu. Bismillah, Rasulullah memukulkan dengan sekuat tenaga, dan atas izin Allah batu itu pun pecah setelah Rasulullah memukulkan kampaknya sebanyak 3 kali. Saat pukulan pertama, tumbukan antara batu dan kampak menghasilkan api, kilatan api yang amat terang. Pada saat itu Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Persia. Kilatan api tadi memperlihatkan istana Hira, juga kota-kota para raja Persia. Umatku akan menguasai negeri-negeri itu. Hal itu terulang lagi pada pukulan yang kedua, dan Rasulullah pun kembali bersabda yang sama seperti pada pukulan pertama. Saat pukulan ketiga, wajah Rasulullah terlihat bercahaya. Beliau mengabarkan tentang istana Syria, San'a, dan negeri-negeri lainnya yang kelak akan dikuasai kaum muslimin. Mendengar hal itu, kaum muslimin pun bergembira. Mereka serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah pada Rasul-Nya. Ini pasti benar. Alangkah terkejutnya pasukan kaum musyrik mendapati parit yang menghalang langkah mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat kemah di seberang parit. Hal itu mereka lakukan hampir 1 bulan lamanya. Sampai akhirnya Allah mendatangkan angin topan yang memporak-porandakan perkemahan kaum musyrikin. Mundur, hanya itu perintah yang bisa dikeluarkan Abu Sufyan pada pasukannya. Tak hanya bisa mereka lakukan, mereka hanya bisa melakukan hal salah satunya ialah menyerah. Mereka sudah hancur, lemah dan putus asa. Mereka sudah kalah tanpa berperang dengan Rasulullah dan kaum muslimin.
Itulah kisah kepahlawanan Salman Al-Farisi yang memukau dan gemilang. Salman dikaruniai usia yang panjang hingga bisa membuktikan kebenaran janji Allah dan Rasul-Nya saat membuat parit. Bertahun-tahun kemudian Salman bisa melihat istana, Syria, San'a, Mesir, Irak, dan seluruh penjuru bumi terang benderang oleh cahaya hidayah. Banyak yang mengatakan karakter Salman mirip dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, adil dalam memimpin dan sederhana dalam kehidupannya. Sama-sama tidak gila harta dan jabatan. Gaji yang didapatnya sebagai wali kota Madain lebih suka disedekahkan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Dia lebih suka bekerja mengayam daun kurma. Jangan tanya pakaian yang dipakainya, karena Salman selalu memakai pakaian sederhana. Bahkan setelah diangkat sebagai wali kota pun pakaiannya tidak berubah. Dan tahukah kalian bagaimana rumahnya? Saat akan membangun rumah, Salman bertanya pada si tukang tentang model rumah yang akan dibangun. Mengetahui wali kotanya adalah orang yang sangat sederhana, tukang bangunan yang arif dan bijaksana itu berujar, "Tuan jangan khawatir, rumah yang dibangun ini bisa melindungi dari terik matahari dan air hujan. Jika Tuan berdiri, maka kepala Tuan akan sampai ke atap, dan jika Tuan berbaring, kaki Tuan akan menyentuh dinding." Mendengar penjelasan dari tukangnya, Salman pun terlihat gembira. Ya, begitulah rumah yang aku inginkan. Salman Al-Farisi meninggal dunia saat Islam sudah berjaya. Dia meninggal dalam kesederhanaan. Sikap zuhud yang ia dapat dari Rasulullah dan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Dan dari situlah Sayyidina Salman Al-Farisi mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai sahabat, sebagai umat yang terbaik, dan menjadi salah satu hamba Allah yang terbaik. Demikianlah kisah Sayyidina Salman Al-Farisi. Sosok pemuda yang sangat gigih dalam meraih cita-citanya dalam mencari Tuhan. Maka itulah yang dimaksud dengan siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia dapat, dan begitulah Salman. Usaha yang maksimal tidak akan mengkhianati hasil. Tugas kita hanyalah berusaha, adapun hasilnya maka serahkan kepada Allah, dan begitu pula yang dilakukan Salman Al-Farisi, patut bagi kita mencontohnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.